Hello everyone, it's me again. Dan hari ini kita akan berbicara tentang how to be confident. Gimana kita menjadi orang-orang yang pede di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam apapun yang kita lakukan, kita bisa menjadi orang-orang yang begitu percaya diri dengan diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan aku akan memberikan 4 tips bagaimana kita bisa mengembangkan rasa percaya diri kita. Yang pertama adalah langsung saja kita perlu mengenali diri kita di dalam Tuhan. Bukan di dalam dunia loh ya. Bukan dengan apa yang dunia katakan terhadap diri kita. Tapi tentang apa sih yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Itu kita perlu tahu. Apa sih yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Nah, aku akan berikan satu contoh di dalam Alkitab, yaitu dari Mazmur 139 ayat yang ke-14, di mana dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Nah, di sini dikatakan kalau di dalam bahasa Inggrisnya, "You are fearfully and wonderfully made." Kalau aku dibentuk sama Tuhan itu begitu hati-hati dan begitu detail. Artinya ketika Tuhan menciptakan kita di kandungan ibu kita, Dia begitu detail dengan hidup kita. Kalau kita menaruh perhatian terhadap sesuatu, artinya ada nilai terhadap sesuatu itu. Kalau Tuhan membentuk kita dengan detail dan Dia perhatikan setiap titik di dalam kehidupan kita, artinya Dia menaruh nilai terhadap diri kita. Artinya di dalam hidup kita ada nilai. Artinya kita bukanlah rongsokan. Artinya kita bukanlah orang-orang yang tidak berguna. Maka dari itu, mari kita sama-sama berhenti menaruh pengharapan kita, menaruh percaya kita terhadap apa yang orang lain katakan terhadap diri kita. Mungkin orang lain katakan, kamu tidak berguna, kamu gak bisa apa-apa. Tapi jangan percaya dengan kata-kata tersebut. Tapi percayalah dengan apa yang Tuhan katakan. Karena Dialah yang menciptakan kita, bukan orang lain yang menciptakan kita. Jadi Tuhan yang begitu mengenal hidup kita. Bahkan Dia katakan di dalam Alkitab bahwa aku mengenal engkau, hai Yakub. Dan bahkan Dia katakan engkaulah biji mataku. Artinya kita adalah orang-orang kesayangannya. Dan itulah kita harus selalu menenggelamkan diri kita di dalam perkataan firman-Nya. Makanya jangan kita selalu mencari apa sih yang dunia katakan tentang diriku, tapi carilah apa sih yang Tuhan katakan terhadap diriku. Dan itu akan benar-benar menjadi fondasi atas kepercayaan dirimu. Nah, yang nomor kedua adalah bagaimana kita harus yang namanya meminta kepada Tuhan untuk dipakai. Belajar katakan sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku. Pakai hidupku dan berikanku kekuatan dan keberanian untuk aku bisa menjadi berkat. Karena apa? Dikatakan di Yohanes bahwa kitalah carangnya dan Dialah pokok anggur yang benar itu. Dan dikatakan aku atau kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Dia. Kita tidak bisa menghasilkan buah di luar Dia. Artinya kita harus selalu bergantung pada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi janganlah kita bergantung kepada kekuatan kita. Ya memang sih kita bisa berlatih, kita bisa mengembangkan potensi-potensi dalam kehidupan kita. Tapi yang pertama adalah kita minta kekuatan darinya. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk aku bisa berbicara tentang Engkau. Berikan aku kemampuan supaya aku bisa percaya diri. Dan itu akan memberikan kita kekuatan dan kuasa yang ilahi, yang melebihi pikiran kita, yang melebihi kemampuan kita. Dan itulah yang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi minta dan juga minta keberanian sama Tuhan. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur itu penting loh. Bersyukur itu adalah kunci pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalian ingat cerita Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan itu bukan cuma 5.000 orang. Ketika itu dicatat hanya laki-laki. 5.000 laki-laki, berarti ada begitu banyak orang di sana. Mungkin puluhan ribu atau 10.000, aku tidak tahu. Tapi yang pasti kunci kenapa Tuhan Yesus bisa memberikan makan sampai sebanyak itu dan mereka kenyang dan mereka tidak kekurangan adalah apa? Tuhan mengucap syukur.
Artinya Yesus ketika itu dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Itu adalah yang dinamakan sebagai the power of thankfulness. Artinya kekuatan di dalam pengucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita akan dimultiplikasi. Ketika kita mengucap syukur atas talenta kita yang kecil, tapi kita setia di dalamnya, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak memandang rendah, aku cuma punya 1 talenta, aku gak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kita taruh perhatian kita terhadap 1 talenta itu dan kita kembangkan talenta itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia, Tuhan akan tambahkan di dalam hidup kita. Nah, kuncinya apa? Mengucap syukur dulu. Ucap syukur dengan apa yang kau punya. Kalau engkau belum punya apa-apa hari ini, it's okay. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah thank you Tuhan, aku udah punya ini, aku bisa menyanyi, aku bisa sharing, aku bisa mengenal tentang bisnis, aku bisa mengenal tentang banyak hal, dan aku bisa bagikan itu kepada orang. Sekalipun belum besar sih Tuhan, sekalipun belum begitu dikenal orang atau belum begitu matang skill itu atau talent itu, tapi aku tetap mengucap syukur sama Engkau. Dan itulah kunci atau anak tangga pertama yang akan membawamu kepada anak tangga selanjutnya. Amin. Yang terakhir, yang keempat adalah belajar. Ya memang kita perlu mengucap syukur, tapi bukan berarti ya udah kita menjadi orang-orang yang pasif. Ya udah, terima kasih Tuhan atas talenta ini. Aku lakukan semua karena kebaikan-Mu, karena kekuatan-Mu. Ya udah, jadi kita tidak belajar. No, kita harus belajar. Kita harus kembangkan. Di kitab Amsal begitu banyak dikatakan kalau kita harus menjadi orang-orang yang mengindahkan yang namanya pengajaran. Seperti teguran, kalau ada teguran masuk ke dalam hidup kita, kita jangan tolak mentah-mentah. Mentang-mentang sekarang Tuhan adalah yang menentukan value-ku, jadi aku gak perlu mendengarkan kata-kata orang lain. No, kita harus tetap dengarkan perkataan mereka, tapi bukan untuk menghancurkan iman kita atau menghancurkan semangat kita, tapi justru menjadikan itu sebagai bahan pelajaran. Aku mau belajar dari apa yang orang ini katakan terhadap diriku. Aku ingin belajar mengembangkan, aku ingin berlatih. Jadi latihlah setiap talenta yang ada di dalammu, dan itu akan menjadi satu kesatuan. Apa yang kalian tahu tentang gimana kalian bisa mengenal diri kita di dalam Tuhan, begitu juga bagaimana kita meminta kekuatan dari Tuhan, dan begitu juga dengan kita bersyukur, lalu ditambah lagi dengan kita belajar. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan gampang pakai di dalam kehidupan kita. So, mari kita menjadi orang-orang yang semangat untuk belajar, yang semangat untuk dipakai Tuhan. Jangan tunggu nanti kamu sudah hebat dulu baru engkau mau dipakai Tuhan. Tapi justru dari kamu belum punya apa-apa, kamu sudah minta sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku. Dan Tuhan akan ajarkan. Dalam Alkitab dikatakan, aku akan mengajarkan engkau cara berperang. Dialah yang mengajarkan kita cara berperang. Artinya ya kita ikut dulu, nanti Tuhan yang ajarkan gimana cara menyelesaikan permasalahan, bagaimana kita bisa mengembangkan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mahir di dalam talenta kita. Itulah 4 kunci yang aku berikan hari ini, and God bless you. Biarlah engkau menjadi terang dan garam di dalam duniamu. See ya.